Apakah kamu pernah melihat dirimu di cermin di pagi hari dan menyadari bahwa muncul bercak gelap baru di wajahmu? Apakah kamu merasa tidak nyaman menunjukkan tanganmu karena noda coklat di punggung tangan? Pernahkah kamu mengalami hal serupa? Apakah rasa frustrasi mulai menguasaimu? Saya sangat mengerti perasaanmu. Nama saya Carl Yang. Saya seorang dokter kulit dan telah lebih dari 50 tahun berkecimpung di bidang ini. Selama karir saya telah menangani puluhan ribu pasien. Hari ini, saya ingin memberikan janji penting, jangan menyerah. Hanya butuh 3 menit untuk menghilangkan apa yang banyak orang sebut sebagai jamur dari alam lain, yang juga dikenal sebagai keratosis seborrheic. Saya sangat memahami perasaanmu saat melihat bercak gelap di wajahmu yang membuatmu menghela napas. Kamu sudah berjuang cukup keras. Saya tahu betapa kerasnya kamu mencoba menghilangkannya. Mulai dari krim pemutih dari apotek hingga produk mahal dan bahkan ramuan rumahan seperti jus lemon. Namun, tidak berhasil, bukan? Kamu hanya menghabiskan uang dan merasa semakin frustrasi. Tapi itu semua akan berakhir hari ini. Kamu hanya perlu meluangkan waktu 3 menit. Salah satu pasien saya, Nyonya Carlien, berhasil mengurangi setengah keratosis yang telah ada lebih dari 20 tahun dalam waktu hanya 3 minggu dengan metode ini. Dan yang terbaik, dia melakukannya tanpa pergi ke rumah sakit, hanya dari kenyamanan rumahnya. Dulu dia merasa tidak nyaman keluar rumah dan lebih memilih tinggal di dalam. Tetapi sekarang dia menikmati jalan-jalan dengan teman-temannya dan merasa jauh lebih bahagia. Keratosis seborrheic adalah kondisi yang berkembang akibat kelebihan melanin di kulit. Dalam dunia medis, kondisi ini dikenal sebagai seborrheic. Jika tidak diobati, bercak-bercak ini bisa membesar dan menjadi lebih gelap, sehingga bahkan laser pun menjadi kurang efektif seiring waktu. Kondisi ini sangat umum pada orang yang telah bekerja di luar ruangan dalam waktu lama atau yang sering terpapar sinar matahari. Dulu, kita tidak terlalu peduli melindungi kulit dari sinar matahari, bukan? Sekarang, paparan itu terlihat pada bercak-bercak ini. Biasanya, bercak-bercak ini mulai muncul setelah usia 40 tahun. Awalnya kecil, tetapi seiring waktu membesar dan menggelap. Kadang-kadang muncul sebagai kumpulan kecil bercak terang, seolah-olah ada bubuk yang tersebar. Lain kali, muncul sebagai bercak besar seukuran koin. Bercak-bercak ini biasanya muncul di wajah, tangan, lengan, leher, dan dada, yang merupakan area yang paling sering terpapar sinar matahari. Salah satu pasien saya, Nyonya Penny Smith, memiliki begitu banyak bercak di wajahnya sehingga dia mengalami depresi. Dia bahkan merasa malu untuk berfoto di pernikahan cucunya. Namun, dengan perawatan yang saya rekomendasikan, dia mulai melihat perbaikan hanya dalam 3 hari. Sebulan kemudian, dia sudah merasa nyaman berfoto. Sekarang, dia menyimpan foto itu di dompetnya dan dengan bangga menunjukkan kepada semua orang. Mungkin kamu juga bisa terlihat 10 tahun lebih muda. Selain itu, munculnya bercak-bercak berlebihan bisa menandakan bahwa fungsi hati kamu tidak dalam kondisi terbaik, yang bisa menimbulkan kekhawatiran tentang kesehatan secara umum. Menurut pengamatan saya, orang dengan masalah hati atau pencernaan sering mengalami lebih banyak keratosis. Karena itu, mengobati bercak-bercak ini bukan hanya masalah penampilan, tetapi juga perhatian terhadap kesejahteraan. Dalam konsultasi dermatologi, menghilangkan satu bercak bisa memakan biaya antara 50 hingga 100 dolar. Jika kamu memiliki 10 di wajah, totalnya antara 500 hingga 1000 dolar. Dan itu tidak cukup dengan satu sesi, biasanya memerlukan 3 hingga 5 perawatan. Dengan demikian, total biaya bisa antara 1.500 hingga 5.000 dolar. Dengan pensiun kita, itu merupakan beban ekonomi yang besar. Jika kamu menonton video ini hingga akhir, kamu bisa menghindari menghabiskan semua uang itu. Jangan terus membuang uang di klinik. Hari ini, saya akan menunjukkan metode paling efektif untuk menghilangkan keratosis, yang saya temukan setelah 50 tahun pengalaman. Metode ini sangat mudah diikuti sehingga siapapun bisa melakukannya. Tidak memerlukan banyak uang dan kamu bisa menggunakan bahan-bahan yang sudah ada di rumah. Trik pertama adalah masker madu dan lemon. Pasien saya, Nyonya Kim Ok Sun,
Berhasil mengurangi setengah keratosisnya hanya dalam 3 minggu dengan menggunakan perawatan ini. Bahkan saya, sebagai dokter kulit, terkejut. Dulu dia menutupi wajahnya dengan topi besar karena bercak-bercak, tetapi sekarang dia merasa percaya diri saat keluar rumah. Mengapa lemon dan madu begitu efektif? Lemon mengandung vitamin C dan asam sitrat, yang membantu menghilangkan melanin yang menumpuk di bercak-bercak. Sementara itu, madu bertindak sebagai pelembab alami, mencegah kulit menjadi kering. Madu juga memiliki sifat antip. Ini sepenuhnya normal, jangan khawatir. Namun, jika Anda merasa sangat perih, segera bilas dan minum banyak air. Lain kali, coba gunakan sedikit air jeruk nipis. Ada satu hal penting yang harus Anda ingat. Setelah mengoleskan jeruk nipis pada kulit, sangat penting untuk menggunakan tabir surya. Jika tidak, noda bisa menjadi lebih parah. Jika memungkinkan, lakukan perawatan ini di malam hari dan jangan lupa untuk memakai tabir surya keesokan harinya sebelum keluar. Jangan abaikan ini. Pada awalnya, kakek Lester Thompson tidak yakin bahwa itu bisa berhasil. Dia pikir sesuatu yang sederhana seperti itu tidak akan efektif. Namun, pada hari ketiga, dia mulai melihat perbaikan, dan setelah 2 bulan, noda di kulitnya berkurang secara signifikan. Sekarang, dia senang berfoto bersama cucunya. Dulu dia menghindari kamera, tetapi belakangan ini bahkan dia mengambil selfie bersama cucunya. Trik kedua adalah masker kacang mung, kacang hijau, resep warisan dari nenek saya. Sejak zaman dahulu, kacang mung telah dikenal bermanfaat untuk kecantikan. Ini mengandung zat yang disebut saponin, yang membantu menghilangkan kotoran dari kulit dan mencerahkannya. Ibu saya menggunakan perawatan ini dan mencapai usia 85 tahun tanpa ada noda pada kulitnya. Semua wanita di lingkungan kami mengaguminya karena hal itu. Cara membuatnya sangat mudah. Anda hanya membutuhkan 3 sendok makan bubuk kacang mung, 2 sendok makan susu, dan 1 sendok makan madu. Campurkan hingga membentuk pasta kental dan oleskan pada noda. Setelah 15 menit, bilas dengan air. Begitu mudah. Disarankan untuk menggunakannya 2 hingga 3 kali seminggu. Saran berguna, jika Anda kesulitan menemukan bubuk kacang mung, Anda bisa mendapatkannya dengan mudah di apotek atau supermarket. Bahkan di toko-toko lokal biasanya tersedia. Harganya sekitar Rp5.000 per paket, jadi tidak mahal. Alternatif lain adalah membeli kacangnya dan menggilingnya sendiri di blender untuk mendapatkan bubuk yang lebih segar. Jika Anda sedikit memanaskan susu sebelum menambahkan bubuknya, itu akan larut lebih efektif. Dan yang paling penting, ketekunan. Jangan frustrasi jika Anda tidak melihat perbedaan dalam beberapa hari pertama. Noda-noda itu tidak muncul dalam semalam, jadi menghilangkannya juga membutuhkan kesabaran. Jika Anda melakukan perawatan ini 3 kali seminggu secara teratur, dalam sebulan Anda akan mulai melihat hasil yang nyata. Anda akan tercengang melihat bagaimana kulit Anda semakin berbeda saat melihat diri Anda di cermin. Sebelum melanjutkan, ingat untuk memberi like jika Anda menikmati video ini, dan berlangganan saluran untuk menerima tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kemakmuran dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Sekarang saya akan membocorkan rahasia ketiga, dan ini benar-benar unik. Anda bisa menghilangkan noda menggunakan buah yang sangat biasa yang pasti sudah ada di rumah Anda. Ini adalah solusi rumahan yang tidak memerlukan biaya tambahan. Jadi, jangan abaikan ini. Tips ketiga ini, yang saya rekomendasikan dengan sangat yakin, adalah melakukan pijatan dengan kulit pisang. Setelah 5 dekade pengalaman, saya bisa mengatakan bahwa ini adalah pengobatan paling efektif yang pernah saya coba. Mengapa pisang? Karena bagian dalam kulit pisangnya, yang putih itu, penuh dengan vitamin A, B, C, dan E, yang membantu mengurangi pigmen pada noda. Ini juga mengandung asam sitrat dan asam salisilat, komponen yang membantu mengangkat sel kulit mati dengan lembut. Metodenya cukup sederhana. Ambil pisang, nikmati rasanya, dan simpan kulitnya. Gunakan bagian putih di dalamnya untuk menggosokkan noda dengan gerakan melingkar selama sekitar 10 menit. Hindari memberikan tekanan berlebihan. Biarkan selama 15 menit lagi dan akhirnya bilas dengan air. Begitu mudah. Lakukan ini setiap malam setelah mencuci wajah. Salah satu pasien saya,
Tuan Bob Johnson, seorang kakek yang sangat skeptis, awalnya meragukannya. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa kulit pisang yang sederhana bisa mengurangi noda? Namun, putrinya berhasil meyakinkannya untuk mencobanya, dan dalam 3 minggu, dia melihat perbaikan yang jelas pada penampilan kulitnya. Sejak saat itu, dia telah menambahkannya ke rutinitas harian. Dia makan pisang dan memanfaatkan kulitnya untuk dipijat sambil menonton televisi, tanpa merasa terbebani. Bagian putih yang ada di dalam kulit pisang mengandung banyak vitamin dan asam sitrat, yang menjadikannya sekutu alami untuk mengurangi noda pada kulit. Mau saya beri rahasia? Pisang bekerja lebih baik saat belum sepenuhnya matang. Yang terbaik adalah kulitnya menunjukkan beberapa noda gelap. Jika terlalu hijau, efeknya akan berkurang, dan jika terlalu matang dan berwarna coklat, itu juga tidak akan begitu bermanfaat. Satu saran lagi, gunakan kulit pisang hanya sekali. Jika Anda menggunakannya lagi, itu tidak akan berfungsi dengan baik. Juga penting untuk membilas kulit Anda dengan air setelah selesai. Jika tidak, kulit Anda mungkin terasa lengket. Apa yang terbaik? Trik ini tidak memerlukan biaya sama sekali. Anda memanfaatkan sesuatu yang biasanya Anda buang. Cukup makan 1 pisang sehari untuk merawat kulit Anda dengan sangat baik. Ini adalah buah yang penuh dengan manfaat, ideal untuk kesejahteraan umum, membantu mengatur pergerakan usus, dan bahkan berkontribusi untuk mengurangi keratosis seborrheic, juga dikenal sebagai kutil kering. Ini seperti mendapatkan 3 manfaat dalam satu. Nenek Charlie Wong berhasil mengurangi hampir sepenuhnya kutil di punggung tangannya hanya dalam 3 minggu menggunakan metode ini. Cucu-cucunya memujinya dan mengatakan bahwa tangannya terlihat cantik. Bayangkan betapa bahagianya dia. Dia mengatakan bahwa sekarang dia tidak merasa tidak nyaman saat keluar sambil memegang tangan cucunya. Pikirkan itu, kamu juga bisa melakukannya. Saya akan mengungkapkan rahasia berharga lainnya. Jika setelah memijat kulit dengan kulit pisang, kamu mengoleskan sedikit minyak zaitun, hasilnya akan lebih maksimal. Minyak ini membantu nutrisi dari pisang meresap lebih efektif ke dalam kulit. Ini adalah teknik yang bahkan tidak kami bagikan di klinik saya. Saya menemukannya selama 5 dekade karir profesional saya. Dan jika kamu alergi terhadap pisang, jangan khawatir. Kamu bisa mendapatkan hasil yang serupa menggunakan kulit nanas. Bagian dalam kulit nanas mengandung enzim yang sangat bermanfaat untuk mengatasi keratosis. Namun, hati-hati karena nanas memiliki tingkat keasaman yang tinggi dan dapat menyebabkan iritasi pada kulit sensitif. Mulailah dengan mengoleskannya selama hanya 5 menit. Sekarang saya ingin berbicara tentang hal yang sangat penting dalam perawatan keratosis. Menjaga kulit tetap terhidrasi dengan baik dan melindunginya dari paparan sinar matahari. Ini adalah titik di mana banyak orang sering melakukan kesalahan. Jika kamu belum mengetahui ini, semua yang telah kamu pelajari sejauh ini tidak akan berguna. Karena itu, saya minta kamu mengikuti saya hingga akhir. Sekarang saya akan membicarakan sesuatu yang bahkan lebih penting dari menghilangkan keratosis, bagaimana menghindari agar tidak muncul. Ini adalah hal yang paling penting. Meskipun itu berarti lebih sedikit orang yang membutuhkan perawatan medis, yang bisa menjadi kerugian bagi saya. Yang terpenting adalah kesejahteraanmu, jadi saya akan membagikan semua informasi ini. Selama 50 tahun saya melayani ribuan pasien, saya menemukan hal mengejutkan. Mereka yang tidak memiliki keratosis memiliki kebiasaan yang sama, mengonsumsi makanan tertentu secara teratur. Hari ini saya akan membagikan penemuan itu. Makanan pertama adalah bayam. Apa yang membuatnya begitu bermanfaat? Kandungan zat besinya yang tinggi, serta vitamin A dan C, yang membantu mencegah produksi melanin berlebih di kulit. Selain itu, bayam kaya akan klorofil, yang memperkuat sel-sel kulit. Makanlah bayam seperti ini, sekitar 3 kali seminggu, dimasak sebentar. Hindari merebusnya terlalu lama karena akan menghilangkan manfaatnya. Cukup rendam dalam air panas selama 30 detik. Tambahkan 1 sendok makan minyak zaitun untuk meningkatkan penyerapan nutrisi. Jika ditambah sedikit garam dan wijen, rasanya akan lebih enak. Nenek Carly Ming biasa makan segenggam kecil bayam mentah setiap hari, dan hanya dalam 3 bulan, kutilnya berkurang setengah. Sekarang, sebagai bagian dari rutinitas hariannya, dia mengunyah beberapa daun setiap pagi. Dia bahkan mulai mengajarkan tetangganya bagaimana menanam bayam, karena bayam mudah ditanam di balkon. Kami mendorong kamu untuk mencobanya.
Makanan berikutnya adalah wortel. Wortel kaya akan senyawa yang disebut beta-karoten. Beta-karoten ini diubah menjadi vitamin A dalam tubuh, dan vitamin ini sangat efektif untuk mencegah bintik matahari, juga dikenal sebagai bintik usia. Beta-karoten, khususnya, bertindak sebagai pelindung matahari alami yang melindungi kulit dari kerusakan yang disebabkan oleh sinar ultraviolet. Untuk memanfaatkan manfaatnya, konsumsi satu wortel kecil setiap hari. Kamu bisa menambahkannya dengan sedikit minyak, yang mempermudah tubuh dalam menyerap nutrisinya. Pilihan lainnya adalah menikmatinya dalam bentuk jus. Jika ditambahkan setengah apel, selain meningkatkan rasa, kamu juga akan memperkuat efeknya. Satu tips, yang terbaik adalah makan wortel beserta kulitnya, karena di bawah kulit terdapat nutrisi yang paling bermanfaat. Cucilah dengan hati-hati dan konsumsi bersama kulitnya. Saat ini, ada banyak wortel organik, jadi kamu tidak perlu khawatir. Istriku telah minum jus wortel setiap hari selama 20 tahun, dan pada usia 75 tahun, hampir tidak ada bintik di kulitnya. Semua teman-temannya, yang memiliki banyak bintik, selalu bertanya apa rahasianya. Dia biasanya merasa sedikit malu untuk berbagi, karena itu sangat sederhana. Makanan ketiga adalah kenari. Kenari kaya akan omega 3 dan vitamin E, yang membantu mengurangi peradangan pada kulit dan memperkuat membran sel. Dengan berkurangnya peradangan, juga dihasilkan lebih sedikit melanin. Selain itu, kenari penuh dengan antioksidan, yang membantu menghentikan penuaan kulit. Untuk mengonsumsinya, disarankan untuk makan antara 5 hingga 6 kenari per hari. Lebih baik di pagi hari karena tubuh lebih mudah menyerapnya saat itu. Jika dikonsumsi berlebihan, bisa menyebabkan kenaikan berat badan karena kandungan kalori yang tinggi. Jadi penting untuk tidak berlebihan. Kamu juga bisa menghancurkannya dan mencampurnya dengan yogurt. Saya pribadi makan 5 kenari setiap pagi sebelum sarapan, disertai segelas air. Nyonya Lindsay Jack memasukkan kenari ke dalam dietnya secara teratur selama 6 bulan, dan saat mengunjungi rumah sakit, bintik-bintik mataharinya berkurang begitu banyak sehingga dia tidak memerlukan perawatan lagi. Awalnya, dia ragu karena kenari terlihat mahal, tetapi kemudian dia berpikir bahwa dengan harga satu pembelian, dia bisa memiliki kenari untuk 2 bulan, menjadikannya investasi ekonomi. Saya masih ingat ekspresi puas di wajahnya. Berikut adalah rahasia unik. Jika Anda menambahkan sedikit dari 3 makanan ini ke dalam diet harian Anda akan mencegah produksi melanin dari dalam kulit. Dengan cara ini, meskipun Anda terpapar sinar matahari, kemungkinan besar tidak akan muncul bintik-bintik. Bahkan, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa efeknya 3 kali lipat jika Anda mengonsumsi wortel dan kacang-kacangan bersama-sama. Ada juga makanan lain yang membantu mencegah bintik-bintik, seperti tomat, blueberry, salmon, dan teh hijau. Namun, 3 makanan yang saya sebutkan adalah yang paling kuat. Sekarang saya ingin berbicara tentang aspek penting dalam perawatan bintik-bintik matahari, hidrasi kulit dan perlindungan dari sinar matahari. Disinilah banyak orang membuat kesalahan. Jika Anda tidak memahami ini, semua yang telah Anda pelajari hingga saat ini tidak akan berguna, jadi pastikan Anda memperhatikan sampai akhir. Meskipun Anda mengetahui semua yang saya jelaskan sebelumnya, jika Anda melewatkan ini, itu tidak akan berpengaruh. Inilah rahasia yang paling penting yang saya temukan selama 50 tahun sebagai dokter kulit, menjaga kulit tetap terhidrasi dengan baik dan melindunginya dari sinar matahari. Ini sangat penting, dan saya akan mengatakannya 3 kali. Hidrasi, 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 dan perlindungan matahari, perlindungan matahari, perlindungan matahari. Mengapa sangat penting menjaga kulit tetap terhidrasi? Karena seiring bertambahnya usia, kulit kita cenderung semakin kering. Ketika kulit kering, kulit akan retak, dan melalui retakan tersebut, zat-zat yang merangsang produksi melanin bisa masuk. Oleh karena itu, jika Anda menjaga kulit tetap terhidrasi dengan baik, Anda bisa mencegah bintik-bintik muncul. Untuk menjaga kulit Anda tetap terhidrasi, ikuti langkah-langkah ini. Setelah mencuci wajah pada malam hari, segera aplikasikan krim pelembab. Jangan menunda. Keringkan dengan lembut menggunakan handuk dan aplikasikan krim saat kulit masih sedikit lembab. Ini akan membantu menahan air di kulit, menjaga kelembapan lebih lama. Anda tidak perlu menggunakan produk mahal. Beberapa tetes minyak zaitun sudah cukup. Teteskan beberapa tetes di telapak tangan dan sebarkan, fokuskan pada area dengan bintik-bintik. Gunakan masker 2 kali seminggu,
Campurkan 1 sendok makan madu dengan setengah sendok minyak zaitun, ratakan pada wajah Anda, dan angkat setelah 20 menit. Ini adalah saran yang saya berikan kepada pasien saya selama 50 tahun terakhir. Gunakan krim pelembab dalam 3 menit pertama setelah mandi atau mencuci wajah. Saya menyebutnya, momen emas 3 menit. Jika lebih dari 3 menit, kulit mulai kehilangan kelembapan, dan ketika itu terjadi, bahkan produk terbaik pun tidak akan efektif sepenuhnya. Ibu saya selalu menyimpan krim di kamar mandi dan mengaplikasikannya segera setelah mencuci diri. Karena alasan ini, meskipun berusia lebih dari 90 tahun, kulitnya hampir tidak memiliki cacat. Trik kecil lainnya, sebelum tidur, oleskan lapisan tebal Vaseline di area yang terpengaruh. Karena Vaseline memiliki tekstur lengket, itu bisa meninggalkan bekas di bantal, jadi disarankan untuk meletakkan handuk di atasnya. Namun, hasilnya sangat mengesankan. Cobalah selama seminggu dan lihat perbedaannya. Nenek Jennifer Lee menggunakan masker pisang dan hidrasi rutin selama sebulan, dan bintik-bintik yang telah dia miliki selama 20 tahun hampir menghilang. Keluarganya bertanya apakah dia menjalani perawatan estetika. Dia terus menggunakan masker madu dan Vaseline setiap malam, dan mengatakan bahwa meskipun berusia 78 tahun, kulitnya terlihat seperti wanita berusia 60 tahun. Sekarang, mari kita bicarakan perlindungan matahari. Musuh utama bintik-bintik adalah radiasi ultraviolet. Ketika sinar UV bersentuhan dengan kulit menghasilkan melanin sebagai pertahanan. Inilah cara bintik-bintik muncul. Lakukan ini untuk melindungi diri dari matahari. Penggunaan tabir surya sangat penting. Pilih yang memiliki SPF 30 atau lebih. Jumlah yang tepat setara dengan ukuran koin 500 won. Aplikasikan meskipun langit mendung, karena sinar UV bisa menembus awan. Ulangi aplikasi setiap 2 atau 3 jam. Sangat penting untuk mengulanginya terutama di siang hari, ketika radiasi ultraviolet mencapai puncaknya. Selain itu, pertimbangkan untuk memakai topi atau payung untuk perlindungan ekstra. Banyak orang melakukan kesalahan umum ini, melewatkan penggunaan tabir surya ketika hari mendung, hujan, atau musim dingin. Kesalahan besar. Sinar ultraviolet dapat menembus awan dan kaca, dan tetap ada meskipun cuaca dingin. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengaplikasikannya setiap hari, tanpa memandang musim atau jenis cuaca. Saran utama, jangan lupa untuk melindungi juga bagian belakang tangan Anda. Setelah wajah, itu adalah area yang paling cepat menunjukkan tanda-tanda penuaan. Ada yang memiliki wajah sempurna, tetapi tangan mereka menunjukkan tanda waktu dengan banyak bintik-bintik. Jangan abaikan perawatan tangan Anda. Ibu saya hidup hingga usia 93 tahun dan, tidak peduli apakah cuaca dingin, hujan, atau salju, dia tidak pernah berhenti menggunakan tabir surya setiap hari. Bahkan pada hari dia meninggal, kulitnya hampir tidak memiliki bintik akibat sinar matahari. Sementara teman-temannya memiliki kulit yang jelas ternoda, dia mempertahankan kulitnya dalam kondisi luar biasa. Dia selalu mengulang, tabir surya bukan obat, itu seperti nasi, yang berarti harus digunakan setiap hari tanpa pengecualian. Saya akan memberitahumu metode khusus lainnya. Jika Anda meletakkan vitamin C di antara krim pelembab dan tabir surya, efek untuk mengurangi noda yang disebabkan oleh sinar matahari akan meningkat 2 kali lipat. Vitamin C membantu mengurai melanin. Bahkan versi yang lebih terjangkau yang Anda temui di apotek bekerja dengan sempurna, tidak perlu menghabiskan uang untuk yang mahal. Dalam hal ini, urutannya sangat penting. Pertama, setelah mencuci wajah, aplikasikan krim pelembab, kemudian, letakkan vitamin C. Ketiga, letakkan tabir surya. Sangat penting untuk mengikuti urutan ini karena mengubahnya akan secara signifikan mengurangi efektivitasnya. Saya ingat seorang pasien yang memiliki noda matahari yang sangat terlihat. Dia menjalani beberapa prosedur dengan laser tanpa mendapatkan perbaikan yang terlihat. Namun, setelah secara konsisten mengadopsi sistem hidrasi dan perlindungan matahari ini selama 3 bulan, noda-nodanya mulai memudar dengan jelas. Hingga hari ini, setiap kali datang ke konsultasi, dia mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sekarang saya akan berbagi teknik khusus dengan Anda yang tidak hanya mengatasi noda matahari, tetapi juga mendukung kesehatan otak. Ini adalah metode yang benar-benar menakjubkan. Ini tidak hanya terbatas pada perawatan kulit, tetapi juga merupakan kunci untuk menua dengan sehat. Jadi, tetaplah sampai akhir.
Rahasia terakhir ini lebih dari sekadar penampilan fisik, ini juga melindungi kesehatan mental. Ini melibatkan latihan dengan tangan. Apakah Anda tahu bahwa menjaga tangan dalam kondisi baik juga membantu menjaga otak dan kulit dalam kondisi optimal? Selama 5 dekade saya berpraktik di bidang kedokteran, saya sampai pada kesimpulan yang menarik. Orang-orang yang sering menggunakan tangan mereka memiliki lebih sedikit noda matahari dan kemungkinan yang jauh lebih rendah untuk mengembangkan demensia. Alasan? Ujung jari kita penuh dengan ujung saraf yang langsung mengaktifkan otak. Bahkan, ujung jari memiliki konsentrasi saraf sensorik yang lebih tinggi daripada bagian tubuh lainnya, dan ini terhubung langsung ke otak. Seorang pasien yang saya tangani, Bapak Kang Yang Ho, yang berusia 86 tahun, menghabiskan setengah jam setiap hari untuk melakukan latihan dengan jari-jarinya dan, dengan mengejutkan, ia mempertahankan daya ingat yang tajam seperti orang yang jauh lebih muda. Evaluasi medis menunjukkan bahwa otaknya memiliki karakteristik orang berusia 60 tahun, yang benar-benar menakjubkan dari sudut pandang klinis. Dan yang lebih mengejutkan, dia hampir tidak menunjukkan noda di kulit yang disebabkan oleh sinar matahari. Gerakan-gerakan ini membantu sirkulasi darah, yang juga berdampak positif pada penampilan kulit. Cobalah latihan sederhana ini, gabungkan ibu jari dengan masing-masing jari lainnya, satu persatu. Mulailah dengan menyentuh jari telunjuk, kemudian jari tengah, lanjutkan dengan jari manis, dan akhiri dengan jari kelingking. Lakukan perlahan pada awalnya dan, sedikit demi sedikit, tingkatkan kecepatan. Ulangi urutan ini 10 kali. Kemudian, gosokkan telapak tangan Anda satu sama lain sampai terasa hangat. Setelah itu, letakkan telapak tangan Anda di wajah. Gerakan ini merangsang sirkulasi darah di kulit wajah dan memberikan tampilan yang lebih bercahaya. Jika Anda memberikan sedikit tekanan pada area yang memiliki noda, efeknya akan lebih terasa. Terakhir, satukan jari-jarimu dengan saling mengaitkan seperti menutup kunci dan lakukan gerakan melingkar lebar dengan pergelangan tangan. Pertama searah jarum jam 10 kali, lalu berlawanan arah jarum jam 10 kali lagi. Gerakan ini juga mendukung aliran darah di pergelangan tangan dan lengan. Luangkan 5 menit di pagi hari dan 5 menit di malam hari untuk rutinitas tangan ini. Anda bisa melakukannya sambil menonton TV, sebelum makan, atau tepat sebelum tidur. Yang penting adalah menjadikannya kebiasaan harian. Saran tambahan, setelah melakukan latihan, bilas tangan Anda dengan air hangat dan aplikasikan krim pelembab. Ini bisa membantu mengurangi noda di punggung tangan, yang sering terpapar sinar matahari. Jika Anda juga menggunakan tabir surya setelah latihan, hasilnya akan lebih efektif. Salah satu pasien saya, Bapak Clark Cheng, mengikuti regimen ini selama 3 bulan dan noda di punggung tangannya berkurang secara signifikan. Selain itu, kemampuan ingatannya meningkat secara signifikan, sampai-sampai dia tidak lagi lupa jam makan obatnya. Sekarang, hal pertama yang dilakukannya di pagi hari adalah melakukan latihan tangan. Manfaat tambahan dari praktik ini adalah juga membantu mencegah artritis pada jari-jari. Seiring bertambahnya usia, jari-jari cenderung menjadi lebih kaku dan nyeri, bukan? Jika Anda melakukan latihan ini secara teratur, Anda akan merasakan bahwa sendi Anda menjadi lebih lincah dan rasa sakit berkurang. Ibu saya juga melakukannya, dan dia bisa terus menjahit sendiri hingga usia 90 tahun. Fakta menariknya adalah bahwa gerakan jari yang sering membantu kemampuan mental kita. Ini terjadi karena gerakan jari langsung merangsang otak. Oleh karena itu, jika kita mulai kebiasaan menggunakan tangan kita sejak muda, di masa depan itu akan sangat membantu untuk menghindari masalah ingatan. Saya memulai setiap hari dengan melakukan latihan ini untuk tangan. Sekarang saya berusia 75 tahun, ingatan saya masih sangat baik dan hampir tidak memiliki kutil di tangan saya. Rekan-rekan dokter saya sering bertanya apa rahasia saya, dan jawabannya adalah latihan untuk tangan ini. Sekarang, untuk menyimpulkan, saya akan memberikan ringkasan tentang metode yang telah saya bagikan. Pertama, obati kutil di tangan dengan masker lemon dan madu, masker kacang hijau, dan kulit pisang. Kedua, masukkan bayam, wortel, dan kacang dalam diet Anda secara teratur. Ketiga, pastikan Anda menjaga hidrasi yang cukup dan melindunginya dari paparan sinar matahari. Keempat, tingkatkan kesehatan otak dengan melakukan latihan untuk tangan. Jika Anda mengingat 4 rekomendasi ini dan menerapkannya secara konsisten, Anda akan melihat perbaikan pada kutil Anda hanya dalam sebulan. Selain itu, Anda akan menikmati usia yang lebih penuh dan aktif. Teman-teman yang saya cintai,
Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda semua yang telah saya pelajari selama 50 tahun. Ini adalah pengetahuan yang bahkan tidak saya sebutkan di rumah sakit, karena sangat sederhana sehingga tidak memerlukan intervensi medis. Namun, saya memutuskan untuk membagikannya hari ini karena saya menganggap kesejahteraan Anda adalah yang paling penting. Di video berikutnya, saya akan mengajarkan metode luar biasa untuk meredakan rasa sakit pada sendi. Ini adalah teknik yang sangat efektif untuk mengobati rasa sakit di lutut dan punggung. Saya akan mentransfer semua pengetahuan yang saya kumpulkan selama 50 tahun di bidang medis, dengan tujuan agar Anda dapat menikmati usia yang sehat dan penuh. Terima kasih banyak. Halo, saya Dr. Johnson, ahli dalam pengobatan rehabilitasi. Ada ungkapan yang sering saya dengar di klinik saya, "Dokter, saya sudah menjalani injeksi, saya sudah minum obat, tapi mengapa saya tidak merasakan perbaikan? Saya rasa ini karena usia saya." Ketika saya mendengar ini, saya biasanya menjawab, masih ada hal yang belum Anda coba. Entah itu sakit pada lutut atau bahu, seringkali, saat memulai perawatan di telapak kaki, hasil yang luar biasa dapat tercapai. Dalam video ini, saya akan menceritakan pengalaman-pengalaman nyata yang telah saya kumpulkan selama 3 dekade merawat pasien saya, termasuk kisah seorang pria tua yang berhasil melepaskan tongkatnya hanya dalam 2 minggu. Jika Anda menonton sampai akhir, saya jamin perspektif Anda tentang rasa sakit akan berubah total. Apakah Anda merasa sangat kesulitan untuk bangun pagi karena sakit punggung yang membuat Anda hampir tidak bisa tegak? Apakah lutut Anda terasa sangat sakit saat naik tangga sehingga setiap anak tangga menjadi tantangan nyata? Apakah Anda kesulitan beristirahat karena rasa sakit di bahu? Apakah sendi-sendi jari Anda sakit sehingga Anda tidak bisa memegang tangan cucu Anda? Di rumah sakit, mereka hanya mengatakan itu karena faktor usia. Anda minum obat dan tidak merasakan perbaikan. Anda diberi injeksi, dan rasa lega hanya sementara. Anda bertanya-tanya apakah Anda harus hidup dengan rasa sakit ini selamanya. Frustrasi itu, desahan itu, perasaan menyerah, saya sepenuhnya memahaminya. Saya sudah mendengar banyak cerita serupa dari pasien di klinik saya. Namun hari ini, persepsi Anda akan berubah sepenuhnya. Hal yang paling menakjubkan yang saya temukan selama 3 dekade karir medis saya adalah bahwa kadang-kadang, jawaban untuk rasa sakit kronis begitu sederhana sehingga orang-orang tidak menyadarinya dan membiarkannya berlalu begitu saja. Salah satu teknik yang paling efektif adalah yang kita sebut metode plester di telapak kaki. Ya, pada awalnya mungkin terdengar aneh. Mengapa meletakkan plester di telapak kaki jika yang sakit adalah lutut saya? Dan jika saya merasa sakit di punggung saya? Pada awalnya, saya juga ragu. Namun setelah mencobanya sendiri dengan ribuan pasien, ini menjadi pendekatan pertama yang saya sarankan untuk mereka yang menderita rasa sakit kronis. Metode ini bukan sekadar rekomendasi kesehatan lainnya. Ini adalah penemuan luar biasa yang sudah mengubah hidup ribuan orang tua. Dan yang terbaik dari semuanya, mereka bisa mulai segera, dari kenyamanan rumah mereka, dan hanya membutuhkan 5 menit. Seorang pria berusia 83 tahun mengatakan kepada saya, "Dokter, saya menderita sakit punggung selama 2 dekade, tapi setelah meletakkan plester di telapak kaki saya, hanya dalam 2 minggu saya berhenti menggunakan tongkat. Istri saya tidak berhenti berkata bahwa saya terlihat lebih muda." Bagaimana bisa ada perubahan yang begitu mencolok? Alasan mengapa pengobatan modern seringkali tidak dapat mengatasi rasa sakit kronis adalah bahwa kebanyakan perawatan hanya fokus pada gejalanya, tanpa menangani penyebab mendasar masalahnya. Obat penghilang rasa sakit hanya meredakan rasa sakit sementara. Injeksi hanya mengurangi peradangan sebagian. Namun, mereka tidak dapat mengembalikan keseimbangan tubuh. Sebaliknya, metode plester di telapak kaki berbeda. Metode ini memanfaatkan jaringan koneksi penting dalam tubuh. Tubuh kita saling terhubung, dengan setiap bagian memengaruhi yang lainnya. Telapak kaki memainkan peran kunci sebagai pusat pengendalian tubuh secara keseluruhan. Hari ini saya akan menjelaskan secara rinci metode luar biasa ini. Jika Anda menonton video ini sampai akhir, Anda juga bisa terbebas dari rasa sakit dan memulai tahap baru dalam hidup Anda. Yang terbaik dari semuanya, metode ini hampir tidak memiliki efek samping, sangat terjangkau, dan siapapun bisa melakukannya tanpa kesulitan.
Sekarang, mari kita mulai. Kisah menarik tentang plester di telapak kaki. Kisah pertama adalah tentang Jack Gray, seorang pria berusia 85 tahun yang tinggal di Yongin, Gyeonggi-do. Selama 25 tahun, ia menderita artritis pada lututnya. Ketika pertama kali datang ke klinik saya, ia berada di kursi roda. Kedua lututnya sangat meradang, dan tidak hanya ia tidak bisa berjalan, bahkan untuk berdiri pun ia merasakan sakit. Ia sudah menjalani 3 operasi dan menerima lebih dari 20 injeksi, namun hasilnya selalu tidak memuaskan. Ia hampir putus asa. Pada saat itu, saya menjelaskan metode plester di telapak kaki padanya. Pada awalnya, tentu saja ia ragu, mengapa meletakkan plester di kaki jika rasa sakitnya ada di lutut? Saya menjawab, cobalah hanya selama 3 minggu. Dan tepat 3 minggu kemudian, ketika ia kembali ke rumah sakit, penampilannya sangat membaik. Ia datang berjalan sendiri, tidak lagi di kursi roda. Dokter, ini seperti keajaiban. Meskipun saya tidak merasakan perubahan pada awalnya, pada hari ke-10 rasa sakit di lututnya mulai berkurang secara signifikan, dan setelah 3 minggu, hampir hilang sama sekali. Sekarang saya berjalan 30 menit setiap pagi dan juga memiliki kebun kecil. Cucu-cucu saya tidak bisa mempercayainya. Mereka berkata bahwa kakek mereka terlihat lebih muda. Transformasi kakek ini tidak hanya dalam mengurangi rasa sakit, tetapi juga mengembalikan rutinitas sehari-hari yang sudah ditinggalkan selama 25 tahun. Merawat kebun, bermain dengan cucu-cucu, berjalan dengan istrinya. Semua kegiatan sehari-hari itu seperti keajaiban baginya. Salah satu contoh lainnya adalah Ibu Kate Black, yang berusia 72 tahun, yang tinggal di Seoul. Dia menderita hernia diskus pada punggungnya selama lebih dari 10 tahun. Suatu kali ia berkata, "Saya masuk rumah sakit dengan menggunakan tongkat, tetapi setelah menggunakan plester di telapak kaki hanya selama 3 hari, saya keluar berjalan tanpa tongkat." Bahkan dokter pun terkejut. Pada awalnya, ia ragu apakah plester di telapak kaki bisa mengurangi rasa sakit di punggungnya. Tetapi hanya dalam 3 hari ia merasakan perubahan signifikan. Kasus Ibu Park adalah salah satu yang menunjukkan perbaikan yang sangat cepat. Sebelum melanjutkan, ingat untuk memberi suka jika Anda menikmati video ini, dan berlangganan saluran kami untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kekayaan dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Tentu, tidak semua orang mendapatkan hasil yang begitu cepat. Namun, lebih dari 80% pasien melaporkan perbaikan yang jelas dalam waktu 2 minggu. Bapak Paul Smith, yang berusia 79 tahun dan tinggal di Daegu, telah lama menderita nyeri pada bahu, terutama karena yang dikenal sebagai bahu beku, yang membuatnya bahkan sulit mengangkat tangan. Dia merasakan ketidaknyamanan saat mencuci rambut atau berpakaian, dan juga tidak bisa mengangkat cucu-cucunya saat mereka memintanya. Namun, setelah mulai menggunakan plester di telapak kaki, hanya dalam 2 minggu dia bisa menggerakkan tangan tanpa kesulitan. Sekarang dia bahkan bermain bulu tangkis dengan cucu-cucunya. Nyonya Natalie Payne, dari Gwangju, menderita artritis reumatoid selama lebih dari 40 tahun. Jari-jarinya bengkok dan sakit, yang membuatnya kesulitan melakukan tugas-tugas seperti menjahit atau menggunakan sumpit. Dokter di rumah sakit memberitahunya bahwa ini adalah penyakit yang harus dia hadapi selamanya. Bayangkan betapa memilukannya mendengar kalimat, seumur hidup. Setelah mengoleskan plester di telapak kakinya selama 3 minggu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sekarang Nyonya Natalie menjahit pakaian untuk cucu-cucunya dengan tangannya sendiri. Dia mulai menggunakan plester karena rasa sakit di lututnya, tetapi dia juga merasakan perbaikan yang signifikan pada ketidaknyamanan di sendi tangan, yang menunjukkan dampak luas dari plester di telapak kaki. Kasus-kasus ini bukan kebetulan belaka. Ribuan orang di seluruh negeri mengalami situasi serupa. Dari pasien yang saya tangani secara pribadi di klinik, sekitar 78% melaporkan pengurangan nyeri yang signifikan berkat terapi dengan plester yang diterapkan di telapak kaki. Dan apa yang mereka miliki dalam kesamaan? Pertama, mereka tidak menemukan perbaikan yang signifikan dengan pengobatan tradisional. Kedua, meskipun awalnya skeptis tentang penggunaan plester, mereka memutuskan untuk memberi kesempatan. Ketiga,
Sebagian besar orang merasakan perbaikan yang jelas hanya dalam 1 minggu. Keempat, manfaatnya terus terlihat selama lebih dari 3 bulan. Anda juga bisa merasakan hasil ini, sama seperti mereka yang sudah mencobanya. Yang penting adalah mengambil langkah pertama sekarang. Jadi, mengapa plester diterapkan tepat di telapak kaki? Bagaimana bisa plester yang ditempatkan di area ini meredakan ketidaknyamanan di punggung, lutut, atau bahu? Saatnya untuk mengungkapkan rahasia mengejutkan itu. Semua yang berhubungan dengan tubuh manusia saling terhubung melalui hubungan. Khususnya, telapak kaki bisa dianggap sebagai mikrokosmos yang berinteraksi dengan seluruh tubuh. Ini bukan hanya perbandingan, tetapi fakta yang didukung secara ilmiah. Di telapak kaki terdapat lebih dari 7.000 ujung saraf yang terhubung langsung dengan organ dan bagian tubuh yang berbeda. Ini berfungsi sebagai semacam pusat kontrol. Inilah alasan utama mengapa plester yang diterapkan di telapak kaki dapat memiliki efek pada area yang jauh seperti lutut atau punggung. Pengobatan tradisional timur telah menggunakan pengetahuan ini selama ribuan tahun melalui konsep refleksologi di telapak kaki. Merangsang titik-titik tertentu di area ini membantu fungsi area tubuh yang terkait. Misalnya, pusat telapak kaki terkait dengan tulang belakang, tepi dalam terkait dengan sisi tulang belakang, sisi-sisinya terkait dengan lengan dan kaki, dan daerah bawah jari terkait dengan bahu. Salah satu titik yang sangat penting adalah Yongcheon, yang terletak sedikit di atas pusat telapak kaki. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, titik ini dikenal sebagai R1 dalam meridian ginjal, dan dianggap memiliki fungsi penting dalam pengendalian rasa sakit dan peradangan di seluruh tubuh. Menerapkan plester di area ini membantu aliran qi, atau energi vital, dan berkontribusi untuk mengurangi proses inflamasi, terutama pada otot dan sendi. Dari perspektif pengobatan barat, telapak kaki juga memiliki pentingnya khusus, karena memiliki 3 karakteristik utama. Mewakili baik titik akhir maupun titik awal aliran darah. Karena terletak di area yang paling jauh dari jantung, ini adalah tempat darah cenderung terhenti sebelum memulai perjalanan kembali. Meningkatkan sirkulasi di area ini membantu sirkulasi yang lebih baik di seluruh tubuh. Karena pengaruh gravitasi, racun sering terkonsentrasi di kaki. Dengan mengaktifkan area ini, pengeluarannya dipermudah, yang membantu mengurangi peradangan umum di tubuh. Kulit di telapak kaki tipis, yang mempermudah penyerapan bahan-bahan dari plester. Ini sangat terlihat di area Yongcheon, yang memiliki lapisan lemak subkutan minimal dan konsentrasi pembuluh darah yang tinggi, memungkinkan komponen plester diserap dengan cepat dan menyebar ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Zat aktif seperti kapsaisin, asam salisilat, dan mentol dengan mudah menembus kulit yang tipis, bekerja langsung pada area yang terpengaruh oleh rasa sakit atau peradangan. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2022 oleh para peneliti dari Universitas Tokyo menunjukkan bahwa dengan merangsang telapak kaki, ketegangan di area tubuh lainnya dapat dikurangi berkat koneksi jaringan fascia. Jaringan ini terdiri dari jaringan yang melapisi seluruh tubuh, yang memungkinkan penerapan tekanan pada satu titik menghasilkan efek di daerah yang berbeda. Selain itu, rangsangan ini meningkatkan produksi endorfin, zat alami yang membantu meredakan rasa sakit. Penelitian tambahan mengungkapkan bahwa konsentrasi endorfin dalam darah meningkat hingga 40% hanya 15 menit setelah merangsang telapak kaki. Inilah sebabnya mengapa banyak orang merasakan perasaan kesejahteraan secara umum setelah menggunakan tambalan ini di kaki mereka. Alasan kuat lainnya untuk menerapkan tambalan di telapak kaki adalah kemampuannya untuk meningkatkan sirkulasi darah. Di antara bahan-bahannya terdapat kapsaisin, zat yang melebarkan pembuluh darah dan merangsang aliran darah. Akibatnya, aliran oksigen dan nutrisi ke jaringan meningkat, yang berkontribusi pada perbaikan dan regenerasi mereka. Proses ini sangat bermanfaat bagi sendi, karena aliran darah di area tersebut biasanya terbatas, dan meningkatkan pasokan ini bisa sangat penting untuk meredakan rasa sakit. Selain itu, asam salisilat yang ada dalam tambalan memiliki sifat antiinflamasi yang kuat, mirip dengan aspirin, yang membantu mengurangi peradangan tubuh. Mentol, di sisi lain, memberikan sensasi menyegarkan instan yang mengurangi persepsi rasa sakit dan memberikan kelegaan cepat. Dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan pengobatan tradisional, telah terbukti jelas keefektifan tambalan di telapak kaki. Namun, ada satu hal yang penting.
Semua manfaat ini bergantung pada cara penerapan dan penggunaan yang benar. Tidak akan memberikan dampak yang sama jika ditempatkan di sembarang tempat. Sangat penting untuk memilih lokasi yang tepat, waktu yang tepat, dan jenis tambalan yang sesuai. Lalu, langkah apa yang harus kita ikuti? Saya akan menjelaskan prosedur spesifik. Anda dapat menyiapkan kertas dan pena untuk mencatat atau cukup menyimpan video ini. Hal terpenting adalah Anda mempraktikannya malam ini juga. Pertama, saya akan menunjukkan dengan jelas titik-titik yang tepat di mana Anda harus menempatkan tambalan sesuai dengan area yang terasa sakit. Untuk nyeri pada lutut, tempatkan tambalan di bagian tengah telapak kaki, sedikit ke arah tumit. Titik ini dikenal sebagai goal heel. Perhatikan hal berikut. Jika Anda merasa sakit pada satu lutut, penting untuk menempatkan tambalan di kedua kaki untuk hasil yang lebih baik. Nyonya Natalie Myeongja menyebutkan bahwa pada awalnya dia hanya mengaplikasikan pada kaki yang sakit, tetapi ketika menggunakannya di kedua kaki, hasilnya jauh lebih efektif. Untuk meredakan nyeri punggung bawah, tempatkan tambalan di tengah telapak kaki. Saat membengkokkan jari kaki, Anda akan merasakan cekungan di area tersebut, dan titik ini dikenal sebagai Yoncheon heel. Jika Anda menderita hernia diskus atau nyeri punggung bawah, fokuskan pada titik ini. Anda juga bisa menambahkan tambalan lain di bagian tengah tumit untuk meningkatkan efektivitasnya. Tua Lee Taijun berbagi bahwa nyeri punggungnya yang telah diderita selama 20 tahun membaik secara signifikan dalam waktu 2 minggu, dan ia bisa berjalan tanpa tongkat. Untuk meredakan nyeri pada bahu, tempatkan tambalan tepat di bawah jari kaki besar dan juga di bawah jari kelingking. Jika Anda menderita frozen shoulder atau kapsulitis adhesif, disarankan untuk menggunakan tambalan yang sedikit lebih besar di kaki yang sesuai dengan sisi bahu yang sakit untuk hasil yang lebih baik. Tuan Chai Byung-ho sangat puas dan mengatakan bahwa setelah 3 minggu, ia sudah bisa bermain bulu tangkis dengan cucunya, sesuatu yang sebelumnya tidak bisa ia lakukan karena ia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya untuk menyentuh kepala. Untuk meredakan nyeri pada leher, tempatkan tambalan sekitar 2 cm ke dalam dari ruang antara jari kedua dan ketiga kaki, menuju telapak kaki. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang mengalami kekakuan leher akibat penggunaan ponsel yang berlebihan. Sebelum menerapkan tambalan, penting untuk mengikuti langkah sebelumnya. Bersihkan kaki Anda dengan baik dan pastikan untuk mengeringkannya sepenuhnya. Jika Anda merendamnya dalam air hangat selama sekitar 5 menit, Anda akan merangsang sirkulasi darah dan meningkatkan efek dari tambalan tersebut. Jika masih ada sisa kelembapan, tambalan tidak akan menempel dengan baik atau bekerja secara efektif, jadi sangat penting untuk mengeringkannya dengan handuk. Jenis tambalan apa yang harus Anda gunakan? Hampir semua tambalan yang dijual di apotek efektif. Disarankan untuk memilih produk yang mengandung bahan-bahan berikut. Capsai Cina, mendukung peredaran darah dan meredakan rasa sakit. Asam salisilat, memiliki efek antiinflamasi yang signifikan. Mentol, memberikan sensasi menyegarkan dan meredakan rasa sakit secara instan. Ekstrak tanaman alami, mengurangi efek samping dan memperpanjang durasi manfaat. Cukup beritahu apoteker bahwa Anda membutuhkan plester untuk meredakan nyeri otot atau sendi, dan mereka akan menyarankan yang paling sesuai. Saya akan merekomendasikan produk. Tidak perlu mahal. Yang penting adalah bahan-bahannya dan area aplikasi. Kapan dan berapa lama harus digunakan? Ini penting. Ingatlah bahwa waktu terbaik untuk mengaplikasikannya adalah sebelum tidur. Selama malam hari, tubuh masuk ke dalam proses pemulihan, yang memudahkan penyerapan dan kerja bahan-bahan plester dengan lebih efisien. Disarankan untuk mengaplikasikannya antara pukul 9 dan 10 malam. Dianjurkan untuk membiarkannya antara 8 hingga 12 jam. Gunakan sebelum tidur dan lepas saat bangun. Hindari membiarkannya lebih dari 24 jam karena bisa menyebabkan iritasi pada kulit. Mengenai frekuensi penggunaan, selama minggu pertama, idealnya digunakan setiap malam. Setelah itu, Anda bisa mengaplikasikannya setiap 2 hari. Sebagian besar orang mulai merasakan perubahan antara hari ketiga dan keempat, tetapi untuk nyeri yang menetap, penting untuk menggunakannya secara konsisten selama minimal 3 minggu untuk hasil yang maksimal. Nenek Huang Myong mengatakan, awalnya, saya tidak merasakan banyak perbedaan dalam 3 hari pertama. Saya hampir menyerah, tetapi mulai hari kelima,
Saya benar-benar melihat perubahan. Sekarang, setelah 3 bulan penggunaan, rasa sakit hampir hilang. Penting bagi beberapa orang untuk mengambil tindakan pencegahan tambahan. Jika Anda menderita diabetes, pastikan untuk memeriksa kaki Anda secara rinci setiap hari. Jika Anda mengalami kemerahan atau gatal, hentikan penggunaan segera dan konsultasikan dengan dokter. Jika kulit Anda sensitif, lakukan uji coba pada area kecil terlebih dahulu. Dan jangan pernah mengaplikasikannya pada luka terbuka. Selain itu, saya ingin berbagi beberapa kebiasaan sederhana yang dapat meningkatkan efek plester. Dari sekarang, penting untuk Anda memperhatikan, karena tips ini bisa menggandakan efektivitasnya. Pertama, pastikan untuk minum cukup air. Mengonsumsi lebih dari 8 gelas sehari membantu distribusi komponen plester ke seluruh tubuh dan membantu menghilangkan racun. Banyak orang dewasa yang tidak cukup minum air, yang sangat mengurangi efeknya. Minumlah 1 gelas air dengan setiap makan, ditambah 1 gelas di pagi hari, 1 di sore hari, dan 1 lagi di malam hari. Kedua, putar pergelangan kaki saat bangun tidur. Saat duduk di tempat tidur, putar setiap pergelangan kaki 10 kali ke kanan dan kemudian ke kiri. Ini adalah latihan yang tidak memakan waktu lebih dari 1 menit, tetapi membantu peredaran darah di kaki dan meningkatkan efek plester. Ketiga, lakukan jalan kaki ringan. Bergeraklah sebanyak yang bisa Anda lakukan sesuai dengan rasa sakit, itu adalah obat terbaik. Mulailah dengan 5 menit dan tingkatkan secara bertahap. Menggunakan plester bersamaan dengan jalan kaki akan mempercepat proses penyembuhan 2 kali lipat. Jadi, sudah tahu apa langkah selanjutnya? Berikut adalah ringkasannya. Cuci kaki dan keringkan dengan sempurna. Tempelkan plester pada area yang terasa sakit. Biarkan selama 8 hingga 12 jam dan lepas saat bangun. Selama minggu pertama, gunakan setiap malam, setelah itu, aplikasikan setiap 2 hari. Pastikan untuk tetap terhidrasi dan lakukan olahraga ringan. Dengan mengikuti 5 langkah sederhana ini, Anda akan merasakan perbaikan yang signifikan dan bisa mengatasi rasa sakit. Apakah Anda tertarik mengetahui testimoni nyata dari orang-orang yang mengalami perubahan besar berkat ini? Di bagian berikutnya, saya akan menunjukkan kisah-kisah luar biasa dari individu yang mengalami transformasi total di telapak kaki mereka. Kisah-kisah yang benar-benar menginspirasi menunggu Anda. Mulai saat ini, saya akan berbagi pengalaman asli dari pasien-pasien yang saya temui langsung di ruang perawatan. Dengarkan bagaimana hidup mereka berubah dan bayangkan masa depan yang juga bisa Anda capai. Transformasi ini ada di tangan Anda. Tuan Lee Sang-cheol, penduduk Busan, bekerja sebagai sopir bus selama 35 tahun sebelum pensiun. Selama itu, ia menderita nyeri hebat akibat hernia pada tulang belakang. Ia tidak bisa duduk lebih dari 10 menit. Sebuah resonansi menunjukkan bahwa dia memiliki. Setelah menggunakan plester secara teratur di telapak kaki selama 2 bulan, dia merasakan perbaikan yang luar biasa. Sekarang dia bisa duduk lama dengan pancingannya, dan aktivitas favoritnya adalah pergi ke laut setiap akhir pekan bersama cucunya. Meskipun ada anjuran medis untuk menghindari aktivitas berat, ia bahkan mulai berjalan santai di jalur-jalur. Seperti yang terjadi pada pria ini, plester untuk telapak kaki tidak hanya meredakan nyeri, tetapi juga bisa mengubah kualitas hidup secara drastis. Segera kamu akan merasakan perubahan itu juga. Tuan Jeng Byung-ho, yang berusia 81 tahun dan berasal dari Jinju, mengabdikan seluruh hidupnya untuk bertani. Karena stenosis tulang belakang, hampir tidak mungkin baginya untuk berjalan. Setelah hanya berjalan sekitar 100 meter, kakinya mati rasa dan dia perlu beristirahat. Ketika anaknya menyarankan untuk membelikannya kursi roda, dia tidak bisa membayangkan betapa memalukannya itu baginya. Dia berpikir, apakah ini yang menungguku setelah bekerja seumur hidup di ladang? Namun, setelah menggunakan plester di telapak kaki secara teratur selama 3 minggu, Tuan Jeng merasakan transformasi yang luar biasa. Sekarang dia berjalan setengah jam setiap hari, menikmati membaca, dan telah kembali merawat kebunnya. Siapa yang menyangka plester sederhana bisa menghasilkan perubahan yang begitu nyata? Ujarnya sambil tertawa. Semua teman-temanku juga menggunakannya.
bahkan habis di toko dekat lingkungan kami. Saya melakukan sebuah studi dengan 100 peserta dan hasilnya sangat mengejutkan. 78% melaporkan merasa lebih sedikit sakit. 65% mengatakan tidur malam mereka meningkat secara signifikan. 82% mengomentari bahwa tingkat aktivitas harian mereka meningkat. Dan 91% menyatakan akan merekomendasikannya kepada orang lain tanpa ragu. Salah satu episode yang paling emosional terjadi di panti jompo di Guangzhou. 5 penghuni yang membutuhkan kursi roda diberi plester di telapak kaki mereka selama 6 minggu. Akibatnya, 3 dari mereka berhasil berjalan dengan bantuan alat bantu jalan, dan 1 bahkan bisa bergerak sendiri, meski hanya untuk jarak pendek. Kepala pusat tersebut berkomentar, mereka tidak hanya merasakan perbaikan fisik. Ekspresi mereka berubah total. Mereka beralih dari sikap, semuanya sudah berakhir, menjadi harapan baru, masih ada kemungkinan. Manfaat sejati dari plester ini tidak hanya terletak pada pengurangan rasa sakit, tetapi juga pada kemungkinan untuk mendapatkan kembali hidup yang tampaknya hilang. Kegiatan yang telah ditinggalkan, persahabatan yang terlupakan, tempat-tempat yang tidak bisa lagi dikunjungi, semua itu kini dapat diakses kembali. Kamu juga bisa merasakan transformasi ini, seperti orang-orang yang saya ceritakan. Karena itu, saya memohon dengan tulus agar kamu mencobanya malam ini, tepat sebelum tidur. Pikirkan bagaimana kamu bisa berubah dalam hanya 3 minggu. Mungkin ini bisa mengubah hidupmu sepenuhnya. Untuk kesimpulannya, saya akan membagikan beberapa kebiasaan yang dapat memaksimalkan manfaat dari plester untuk telapak kaki, bersama dengan jawaban untuk beberapa pertanyaan umum. Jika kamu tetap di sini sampai akhir, saya akan mengungkapkan beberapa trik rahasia untuk meningkatkan efektivitasnya, bahkan menggandakannya atau melipat gandakannya. Dengan informasi ini, mungkin kamu bisa mengurangi kebutuhan untuk sering mengunjungi rumah sakit. Meskipun plester sudah memberikan hasil yang sangat baik dengan sendirinya, jika dipadukan dengan kebiasaan tertentu, efeknya bisa jauh lebih kuat. Saran-saran ini berasal dari pengalaman saya merawat ribuan pasien selama lebih dari 3 dekade. Pertama, sangat penting untuk tetap terhidrasi dengan baik. Saya sarankan untuk minum setidaknya 8 gelas air sehari. Ini sangat penting bagi orang dewasa yang lebih tua, karena mereka cenderung tidak merasa haus dan seringkali tidak cukup minum. Air memainkan peran penting dalam memastikan bahwa komponen plester tersebar dengan baik di tubuh. Jika tidak cukup air dikonsumsi, efektivitas plester bisa berkurang secara signifikan. Nyonya Park Sanja, yang berusia 81 tahun, penduduk Jinju, Provinsi Gyeongnam, mengatakan, "Sejak saya mulai minum lebih banyak air, seperti yang disarankan, saya melihat peningkatan besar dalam hasil plester. Sekarang, sebelum tidur, saya sudah terbiasa meletakkan plester dan minum segelas air." Kedua, memilih diet antiinflamasi sangat bermanfaat. Menambahkan makanan seperti jahe dan kunyit, yang dikenal karena efek antiinflamasinya, selain ikan kaya omega-3, seperti makrel, jack makrel, atau sarden, yang merupakan sumber antioksidan yang sangat baik. Juga disarankan untuk mengonsumsi buah beri, sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, dan minyak zaitun. Selain itu, disarankan untuk mengurangi konsumsi makanan tertentu seperti gula rafinasi, tepung, produk olahan, daging olahan, dan makanan yang mengandung lemak trans. Tuan Chai Dongcheol, seorang pria berusia 79 tahun dari Seoul, mengalami transformasi yang luar biasa setelah mengadopsi diet antiinflamasi bersama dengan penggunaan plester di telapak kaki. Setelah mengubah pola makan dan mulai menggunakan plester, saya merasakan hasilnya meningkat pesat. Sekarang, saya hampir tidak perlu lagi mengonsumsi obat pereda nyeri. Ketiga, peregangan di pagi hari benar-benar efektif. Hanya dengan 5 menit peregangan dasar sebelum memulai hari, saya bisa mempertahankan manfaat dari plester. Latihan berikut sangat dianjurkan. Rotasi pergelangan kaki, putar setiap pergelangan kaki perlahan sebanyak 10 kali searah jarum jam dan 10 kali berlawanan arah jarum jam. Peregangan jari kaki, tekuk dan luruskan jari-jari kaki 10 kali. Pijat telapak kaki, gulung perlahan bola tenis atau bola golf di bawah telapak kaki. Nyonya Lee Jeng-suk, 72 tahun, warga Ulsan, berkata,
Dengan hanya meluangkan 5 menit setiap pagi untuk memutar pergelangan kaki dan memijat telapak kaki, saya merasakan efek plester bertahan jauh lebih lama. Saya hampir tidak lagi merasakan nyeri di lutut. Keempat, berjalan dengan benar juga memainkan peran penting. Berjalan ringan selama 20 hingga 30 menit setiap hari membantu sirkulasi dan mengencangkan otot. Jika dikombinasikan dengan penggunaan plester, efeknya akan lebih terasa. Mulailah dengan hanya 5 menit per hari dan tingkatkan secara bertahap. Tuan Natalie Yang Ho, 76 tahun, warga Busan, berbagi. Awalnya saya hanya berjalan beberapa langkah ke pintu rumah saya, tetapi sekarang saya berjalan selama 30 menit di pantai setiap hari. Nyeri punggung saya hampir hilang. Menggunakan plester dan berjalan bersama-sama benar-benar memperkuat efeknya. Kelima, penting untuk menjaga postur tubuh yang tepat saat tidur. Jika Anda mengalami nyeri punggung atau lutut, tidur menyamping dengan bantal di antara kedua kaki dapat membantu. Jika leher terasa tidak nyaman, gunakan bantal yang memberikan dukungan baik pada tulang leher. Sekarang kami akan menjawab beberapa pertanyaan umum. Apakah plester bisa menyebabkan efek samping? Secara umum, plester aman digunakan. Namun, orang dengan kulit sensitif mungkin mengalami gatal atau kemerahan. Jika ini terjadi, segera lepaskan dan coba tempelkan di area yang lebih kecil setelah 2 hari. Jika ketidaknyamanan berlanjut, hentikan penggunaannya. Terutama jika Anda menderita diabetes, periksa kaki Anda setiap hari. Jika Anda melihat perubahan pada kulit, hentikan penggunaan dan konsultasikan dengan dokter. Apakah ada alternatif selain plester? Ya, memijat telapak kaki dengan minyak esensial seperti peppermint, eucalyptus, atau lavender juga bisa sangat membantu. Ini sangat bermanfaat jika dilakukan setelah merendam kaki dalam air hangat sebelum tidur. Namun, efeknya mungkin tidak sekuat plester. Kapan efeknya mulai terasa? Umumnya, orang mulai merasakan perubahan dalam 3 hari hingga 1 minggu. Namun, jika rasa sakitnya menetap, pemulihan total dapat memakan waktu antara 3 minggu hingga 3 bulan, tergantung pada kondisi masing-masing individu. Kuncinya adalah konsistensi. Plester mana yang terbaik? Plester yang mengandung capsaicin, salisilat, atau mentol cukup efektif. Di apotek, Anda dapat meminta plester untuk meredakan nyeri sendi atau otot. Tidak perlu membeli yang mahal. Bisakah saya menggunakan plester bersama obat saya? Ya, Anda dapat menggunakannya bersamaan dengan obat yang sedang Anda konsumsi. Banyak pasien berhasil mengurangi jumlah obat setelah mulai menggunakan plester. Namun jangan hentikan obat Anda tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Terakhir, sepatah kata tulus untuk Anda yang telah membaca sampai sini. Rasa sakit tidak hanya terbatas pada ketidaknyamanan fisik. Itu juga memengaruhi kemampuan kita untuk menikmati hidup, merasakan kebahagiaan, dan menemukan makna dalam hidup. Jangan katakan pada dirimu sendiri, "Aku sudah tua, hanya bisa pasrah." Jika kamu menerapkan apa yang telah kamu pelajari hari ini, kamu tidak hanya bisa meredakan rasa sakit, tetapi juga menemukan kembali semangat hidup yang sejati. Salah satu pasienku berkata, ketika rasa sakit itu hilang, keinginan untuk hidupku kembali. Dengan sepenuh hati, aku berharap kamu juga mengalami hari seperti itu. Mulailah hari ini juga. Sebelum tidur malam ini, tempelkan plester di telapak kakimu. Dan jangan lupa untuk membagikan informasi berharga ini kepada orang-orang tercinta yang menderita nyeri. Kamu bisa saja mengubah hidup seseorang. Aku juga sudah mencobanya dan hasilnya sangat baik. Jika kamu punya pertanyaan seperti, plester mana yang paling direkomendasikan, atau ingin berbagi pengalaman, semuanya akan sangat dihargai. Aku akan dengan senang hati menjawab satu persatu. Terima kasih.